Nama saya Anastasia Putri Maria Brotoseno dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang kelainan pada sistem sirkulasi hemoroid. Hemoroid atau wasir adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus. Penyebab dari hemoroid sebenarnya masih belum jelas, namun diduga ada kaitan kuat dengan meningkatnya tekanan dalam aliran darah di dalam atau di sekitar anus. Tekanan inilah yang menyebabkan pembuluh darah pada anus membengkak dan mengalami peradangan. Beberapa hal yang dapat memicu hemoroid atau wasir adalah kerap mengangkat benda berat secara terus-menerus, usia yang semakin tua sehingga membuat penopang jaringan tubuh menjadi lemah, batuk secara terus-menerus atau sering muntah, kelebihan berat badan, mempunyai riwayat kesehatan keluarga yang sakit hemoroid, sering duduk dalam waktu yang cukup lama, sedang hamil, sering melakukan hubungan intim menggunakan anal. Gejala hemoroid. Gejala hemoroid ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman di sekitar anus bengkak, keluar benjolan dari dalam lubang anus, buang air besar berdarah, anus gatal, keluar skin tag atau jaringan lunak dari anus. Klasifikasi hemoroid. Klasifikasi hemoroid ada yaitu pembuluh darah yang membengkak di dalam anus dan tidak terlihat dari luar disebut sebagai hemoroid internal. Sedangkan pembengkakan yang terjadi di luar anus dekat lubang anus terasa lebih nyeri serta tampak dari luar disebut hemoroid eksternal. Hemoroid digolongkan ke dalam 4 derajat. Derajat yang pertama yaitu tidak ada benjolan yang keluar dari dalam lubang anus. Derajat yang kedua, terdapat benjolan berwarna merah muda dan rentan berdarah saat BAB. Benjolan tersebut dapat kembali ke posisi semula. Derajat yang ketiga, benjolan perlu didorong ke dalam untuk masuk kembali. Derajat yang keempat, benjolan sudah tidak dapat dimasukkan kembali. Patofisiologi dari hemoroid. Hemoroid disebabkan oleh BAB yang jongkok terlalu lama dan menyebabkan tekanan pada vena sehingga terjadi pelebaran vena. Lalu ada juga konstipasi atau obstipasi yang menyebabkan mengejan dan terjadi peregangan muskulus sphincter ani. Lalu ada aliran darah venosa yang menjadikan anastomosis antara vena hemoroidalis superior, medial, dan inferior, dan terjadi peningkatan tekanan portal. Faktor pekerjaan terlalu lama dan menyebabkan prestiposisi. Dapat juga karena olahraga berat lebih dari 3 kali seminggu dengan durasi lebih dari 30 menit pelatihan yang menyebabkan peregangan sphincter berulang. Kemudian terjadi mengejan dan peregangan memburuk. Pelebaran vena hemoroidalis disebabkan oleh tekanan. Tekanan ini dapat menyebabkan hemoroid eksternal terdorong melewati anus. Hemoroid eksternal yang terdorong melewati anus ini dapat menyebabkan prolap. Prolap dapat menyebabkan gangguan rasa nyaman pada penderitanya. Ada juga penderita yang mengalami prolap namun tidak menyadarinya karena kurang pengetahuan tentang hemoroid. Prolap ini dapat menetap dan menjadi trombus. Kemudian terjadi pembengkakan. Prolap
Prolap jika mendapatkan gesekan dapat mengakibatkan nyeri dan iritasi kulit perianal. Iritasi kulit perianal ini menyebabkan gatal, lalu menjadi berdarah dan mengakibatkan resiko infeksi. Iritasi kulit perianal ini juga menyebabkan berlendir sehingga daerah anus menjadi lembab. Prolap juga mengakibatkan adanya tekanan pada feses. Tekanan pada feses ini menyebabkan permukaan halus hemoroid menjadi rusak. Maka terjadilah pendarahan yang menyebabkan penderita mengalami anemia. Anemia yang dialami oleh penderita ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan juga keletihan. Kemudian pengobatan hemoroid. Hemoroid dapat diobati dengan cara perubahan pola makan dan perilaku buang air besar. Ini dapat dilakukan dengan melakukan usaha untuk membuat tinja menjadi lunak dan BAB secara teratur. Salah satu cara untuk membuat tinja menjadi lunak adalah dengan meningkatkan asupan serat di dalam makanan. Kemudian dengan membeli obat oles yang bisa dibeli secara bebas. Lalu pemakaian krim kortikosteroid. Krim kortikosteroid ini bisa dipakai jika terjadi peradangan di dalam atau di sekitar anus. Tapi krim ini jangan digunakan lebih dari 7 hari karena dapat menyebabkan kulit di sekitar anus menjadi tipis dan memperburuk iritasi. Kemudian dapat menggunakan juga obat pereda nyeri, obat pencahar atau laksatif. Lalu ada juga metode pengikatan atau ligasi hemoroid. Dokter akan menggunakan tali elastis untuk diikatkan dengan kuat pada dasar hemoroid untuk memotong aliran darah. Tanpa adanya aliran darah, hemoroid akan terlepas dengan sendirinya setelah 1 minggu. Kemudian metode suntikan skleroterapi. Pada proses skleroterapi, larutan kimia akan disuntikkan melalui pembuluh darah di sekitar anus. Yang terakhir ada cara koagulasi inframerah. Pada prosesnya, sebuah alat yang memancarkan sinar inframerah akan dipakai untuk membakar jaringan hemoroid. Sekian presentasi mengenai materi hemoroid dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.